Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Azhara Salsabila Hardianto dengan NPM 112222078 dari kelas 2 EA 22. Saya akan menjelaskan materi mengenai Unified Modeling Language atau yang biasa disebut dengan UML. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari tahun 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Di sini ada beberapa manfaat dari UML. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, bisa menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Dan yang keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Lalu ada langkah pembuatan UML. Di mana langkah pembuatan UML ini perlu kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, dengan membuat use case diagram. Yang kedua, membuat activity diagram. Lalu membuat class diagram, membuat sequence diagram, dan juga membuat komponen diagram. Untuk use case diagram adalah gambar yang menjelaskan bagaimana pengguna akan memakai suatu sistem atau program komputer dengan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk memperjelas alurnya. Di sini ada beberapa simbol dari use case diagram, yaitu aktor yang menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Lalu ada include yang menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Lalu ada extend yang menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Lalu ada system yang menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Dan ada use case yang mendeskripsikan dari urutan aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Di sini ada contoh dari use case diagram, di mana ada pelanggan. Pelanggan bisa memiliki use case atau memiliki aksinya, yaitu pesan makanan dan juga bayar. Lalu ada aktor pelayan, di mana aksinya atau use case-nya itu validasi pesanan dan juga teruskan pesanan. Lalu ada aktor koki, use case-nya terima pesanan. Dan ada aktor kasir yang memiliki aksi atau use case-nya cek data dan juga cetak bill. Selanjutnya yang kedua ada activity diagram, yang merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Di sini ada simbol status awal yang menunjukkan status awal aktivitas sistem. Lalu ada simbol aktivitas yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan sistem yang biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu ada decision yang merupakan asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Ada join yang merupakan asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Ada status akhir yang menunjukkan status akhir yang dilakukan oleh sistem. Ada swim lane yang memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Lalu ada fork yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Dan yang terakhir ada join yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Di sini ada contoh activity diagram
Untuk kegiatan pemesanan, aktornya ada pelanggan, dimulai dengan simbol status awal. Aktor pelanggan melakukan aktivitas yaitu masuk ke sistem, lalu dilanjutkan dengan pilih makanan. Pilihannya akan disimpan ke dalam sistem, lalu sistem meneruskan kepada pelayan. Pelayan melakukan aktivitas validasi pesanan, lalu diteruskan pesanannya. Pesanannya akan disimpan ke dalam sistem dan diteruskan kembali kepada koki. Koki menerima pesanan dan aktivitasnya diakhiri dengan simbol status akhir. Selanjutnya ada juga activity diagram untuk bayar makanan, di mana dimulai dari aktor kasir. Di sini ada simbol status awal. Kasir melakukan aktivitas cek data, lalu sistem memperlihatkan data. Diteruskan kepada kasir kembali, kasir melakukan print bill, lalu diteruskan kepada pelanggan, pelanggan melakukan aktivitas bayar makanan, dan aktivitas berakhir dengan simbol status akhir. Selanjutnya, yang ketiga ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen yang mewakili kelas yang diprogram, objek utama, atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas mendeskripsikan sekelompok objek yang memiliki peran serupa dalam sistem. Di sini ada simbol generalization, yaitu hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk. Lalu ada naive association, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Ada kelas yang merupakan himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Lalu ada collaboration, merupakan deskripsi dari urutan aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Lalu ada realization, merupakan operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Lalu ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang terakhir ada dependency, yang merupakan hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Di sini ada contoh dari kelas diagram, di mana ada kelas pelanggan, pesanan, dan juga karyawan. Di setiap kelas memiliki properti atau atributnya yang menunjukkan apa yang dimiliki oleh anggota, dan ada function atau metode yang menunjukkan aksi yang dapat dilakukan. Untuk kelas pelanggan, propertinya terdiri dari ID pelanggan dan juga nomor meja, sedangkan functionnya terdiri dari create. Sedangkan untuk kelas pesanan, propertinya terdiri dari ID pesanan, ID pelanggan, ID karyawan, pesanan, dan juga total bayar. Dan functionnya terdiri dari create dan juga update. Yang terakhir ada kelas karyawan, propertinya terdiri dari ID karyawan, nama, dan juga level. Dan functionnya terdiri dari create, update, dan juga delete. Di mana setiap kelas memiliki relasi atau hubungan, seperti contoh hubungan antara pelanggan dan juga pesanan, di mana satu pelanggan bisa memesan banyak atau beberapa pesanan, dan beberapa pesanan bisa ditangani oleh satu karyawan. Selanjutnya, yang keempat ada sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Di sini ada simbol aktor yang menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem, lalu entity class yang menggambarkan hubungan yang akan dilakukan, boundary class yang menggambarkan sebuah gambaran dari form, control class yang menggambarkan penghubung antara boundary dengan table, a focus of control and a lifeline menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya message, a message menggambarkan pengiriman pesan, message to self menggambarkan pesan balikan atau reaksi dari objek sebelumnya, lalu yang terakhir ada lifeline yang menggambarkan garis hidup sebuah objek. Di sini ada contoh dari sequence diagram, di mana aktornya yaitu pelanggan masuk ke dalam sistem, lalu sistem menampilkan. Selanjutnya pelanggan melakukan pilih menu,
dan pilihannya akan disimpan ke dalam database. Lalu ada juga contoh kedua untuk simpan pesanan, aktornya itu pelayan masuk ke dalam sistem, lalu sistem menampilkan, pelayan melakukan validasi pesanan, setelah divalidasi, pelayan akan meneruskan pesanan, dan pesanannya akan disimpan juga ke dalam database. Yang kelima ada komponen diagram, yaitu diagram UML yang menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antara mereka. Saat berurusan dengan dokumentasi sistem yang kompleks, komponen diagram dapat membantu memecah sistem menjadi komponen yang lebih kecil. Di sini ada simbol package yang merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen. Lalu ada komponen yang menggambarkan sebuah entitas dalam sebuah sistem. Ada dependency yang menunjukkan kebergantungan antar komponen. Arah panah mengarah pada komponen yang dipakai. Lalu ada interface sebagai antarmuka komponen. Lalu di sini ada contoh dari komponen diagram itu sendiri, di mana ada package karyawan yang berisi komponen pelayan, koki, dan juga kasir, dan ada package transaksi yang berisi komponen pemesanan dan juga komponen pembayaran. Lalu ada komponen pelanggan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.